Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komang Trisna Wijayani, NIM 1813031031037 dari Program Studi Pendidikan Kimia kelas 7B. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan ruang lingkup perencanaan bisnis yang merupakan tugas dari perencanaan wirausaha pendidikan kimia. Baik, langsung saja menuju pokok bahasan yang pertama. Pembahasan yang pertama itu mengenai pengertian perencanaan bisnis. Nah, perencanaan bisnis atau business plan merupakan penelitian yang membahas mengenai kegiatan organisasi sekarang dan yang akan datang, serta penyusunan kegiatan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan yang dituangkan dalam suatu dokumen perencanaan. Adapun fungsi perencanaan bisnis, yang pertama itu mengawali berdirinya sebuah bisnis, yang kedua menentukan prioritas usaha, yang ketiga mencari sumber dana atau investor, yang keempat meminimalisir risiko, yang kelima memperkirakan masa yang akan datang, yang keenam menaikkan level bisnis. Selain fungsi dari perencanaan bisnis, di sini kita akan membahas mengenai kegunaan dari perencanaan bisnis. Nah, terdapat beberapa pandangan mengenai kegunaan perencanaan bisnis, antara lain yang pertama itu menurut Nurlina dan kawan-kawan pada tahun 2016 mengenai kegunaan perencanaan bisnis diantaranya yang pertama, mendorong pelaku bisnis untuk berpikir ke arah masa depan, yang kedua, membantu menilai dan memperoleh pelanggan, wilayah pemasaran, dan kondisi kompetisi dengan bisnis lainnya, baik pembisnis terdahulu yaitu pionir. Kemudian yang ketiga, menuntun dan mengarahkan posisi kompetisi atau persaingan ke arah yang lebih baik. Yang keempat, memfokuskan bisnis agar tidak terjadi penyelewengan atau penyimpangan dari perencanaan bisnis yang sudah ditetapkan. Kemudian, yang kelima, itu mendukung dalam membuat kebijakan atau keputusan. Yang keenam, itu menentukan modal atau investasi yang diperlukan. Yang ketujuh, sebagai instrumen bisnis yang paling efektif. Dan yang terakhir, itu sebagai bahan evaluasi perkembangan bisnis yang sudah diraih dan perbaikan jika ada yang dirasa menyimpang dari apa yang sudah ditetapkan. Kemudian yang kedua, itu pandangan dari Pramudiana, Rismayani, dan Rahmawati pada tahun 2016, di mana kegunaan perencanaan bisnis diantaranya yaitu untuk mengetahui hal-hal yang dibutuhkan dalam menjalankan bisnis, lalu membantu pelaku bisnis menjadi lebih fokus pada tujuan bisnis, membantu pelaku bisnis dalam menghadapi persaingan dengan kompetitor, membantu menentukan bisnis yang cocok dan sesuai dengan dengan yang ingin dijalankan oleh pelaku dengan pertimbangan keterbatasan waktu, tenaga, pemikiran, modal, serta kemampuan, lalu mempermudah pelaku bisnis melakukan cara menghasilkan pendapatan atau income, mengetahui total biaya yang akan dikeluarkan baik biaya awal pendirian maupun operasional, dan yang terakhir itu mengetahui tingkat laba, keuntungan, atau profit dari bisnis itu sendiri. Yang terakhir itu pandangan dari Raja, Jalu, dan Vincent pada tahun 2010. Yang pertama, kegiatan bisnis yang dilakukan akan ada pada jalur yang benar sesuai dengan perencanaan bisnis yang telah ditetapkan dan pedoman untuk mempertajam rencana yang diharapkan. Nah, perencanaan bisnis ini digunakan sebagai instrumen atau alat untuk mengajukan serta mencari dana dari pihak ketiga seperti investor, lembaga keuangan, perbankan, dan lainnya. Lalu, perencanaan bisnis itu juga memiliki 3 kegunaan, dispesifikasikan, diantaranya yang pertama, memberikan arah kemana bisnis akan dituju, lalu memperlihatkan posisi bisnis saat ini, dan memberikan cara bagaimana mencapai sasaran atau tujuan yang hendak dicapai dari posisi bisnis saat ini. Selanjutnya, itu perencanaan bisnis yang baik dapat membantu pengoptimalan atau memaksimalkan penggunaan sumber daya yang ada. Dan yang terakhir itu perencanaan yang baik dan matang itu dapat mewujudkan kegiatan ekonomi serta bisnis yang optimal dengan peluang yang lebih baik. Nah, berdasarkan pandangan-pandangan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kegunaan dari perencanaan bisnis diantaranya adalah yang pertama, sebagai panduan bagi pelaku bisnis untuk mencapai tujuan. Yang kedua, untuk memonitoring penyimpangan yang terjadi.
Yang ketiga, sebagai pendorong pelaku bisnis untuk mengeksplorasi ide. Yang keempat, untuk memperoleh pengajuan modal. Setelah membahas mengenai kegunaan dari perencanaan bisnis, selanjutnya kita akan membahas mengenai karakteristik perencanaan bisnis. Nah, karakteristik perencanaan bisnis yang baik itu terdapat dalam Nurmalina dan kawan-kawan pada tahun 2016. Di mana karakteristik tersebut diantaranya adalah yang pertama, penyusunan atau perencanaan bisnis itu layak mempertimbangkan kebutuhan serta keinginan dari setiap bisnis. Kemudian yang kedua, penyusunan perencanaan bisnis itu harus mengidentifikasi secara jelas terkait karakteristik dari bisnis yang sedang atau akan dilaksanakan, sehingga pihak yang tertarik atau yang berkontribusi dapat melihat secara jelas perkembangan bisnis di masa yang akan datang. Yang ketiga, penyusunan perencanaan bisnis harus memuat asumsi sebagai dasar seperti dasar perhitungan proyeksi dari penjualan, asumsi strategi yang akan dilakukan, besarnya permintaan dan perhitungan harga pokok penjualan atau HPP, serta strategi manajemen lainnya guna mengembangkan bisnis tertentu. Yang terakhir, terdapat beberapa hal yang harus dihindari dari penyusunan perencanaan bisnis, di antaranya yang pertama, tujuan atau sasaran yang tidak jelas dan realistis. Kemudian yang kedua, ketidakrealistisan dan ketidakjelasan yang timbul dari kegagalan dalam mengantisipasi masalah. Yang ketiga, tidak ada komitmen para pelaku bisnis dalam membuat keputusan. Dan yang terakhir, yaitu yang keempat, tidak ada market niche atau fokus pasar yang dituju atau yang dibidik. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai ruang lingkup dan sistematika penyajian bisnis. Nah, dalam pembuatan perencanaan usaha ini atau bisnis plan itu digunakan untuk memulai suatu usaha atau bisnis baru. Nah, dapat juga digunakan untuk mengembangkan usaha yang sudah ada atau dapat digunakan dalam mengajukan suatu permohonan pembiayaan atau kredit. Namun dalam proses penyusunan perencanaan bisnis ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan penyusunannya. Di antaranya yaitu melakukan analisis situasi perusahaan, lalu melakukan persiapan, melakukan pengumpulan data dan informasi, melakukan analisis dan evaluasi data, melakukan penulisan dan penyusunan rencana usaha. Nah, di sini pada slide saya sudah tuliskan bagaimana sistematika penyajian usaha dalam upaya membangun suatu usaha atau bisnis, atau bisa juga disebut dalam merancang suatu bisnis. Yang pertama itu ada lembar judul atau sampul paling luar, di mana lembar judul atau sampul paling luar ini berisi judul dan nama usaha yang diusulkan, serta ditampilkan dengan menarik agar calon investor itu tertarik untuk membaca lebih lanjut. Di sampul juga diperlukan pengisian mengenai nama perusahaan, alamat, nomor telepon perusahaan, produk atau jasa yang dihasilkan atau yang ditawarkan, dan hal-hal yang lain yang dianggap penting. Kemudian, yang kedua itu ada ringkasan eksekutif. Nah, untuk ringkasan eksekutif ini akan menjelaskan daya tarik dari bisnis yang diusulkan dan dapat mengundang investor membaca dengan antusias lembar demi lembar proposal perencanaan bisnis yang telah dibuat. Maksimal untuk ringkasan eksekutif ini adalah 2 halaman dan tidak menuliskan hal-hal atau perkiraan yang berlebihan. Kemudian yang ketiga itu daftar isi, di mana daftar isi ini meliputi daftar tabel, daftar diagram, daftar gambar, dan istilah-istilah jika ada. Yang keempat itu ada latar belakang masalah dan perusahaan. Nah, di sini terdapat rencana pengembangan bisnis, kondisi keuangan perusahaan, pihak yang terlibat dan bertanggung jawab dalam bisnis, sejarah berdirinya perusahaan, visi misi perusahaan, dan ringkasan mengenai kegiatan perusahaan. Nah, yang kelima itu mengenai produk dan jasa yang diberikan oleh perusahaan. Nah, di sini untuk produk dan jasa yang dihasilkan itu dapat diperinci menjadi 3 bagian. Yang pertama itu penjelasan bisnis yang dijalankan berisi jenis bisnis pengembangan atau franchise, produk atau jasa yang dihasilkan, aspek legalitas, penjelasan bisnis dapat menghasilkan keuntungan, penjelasan tentang bisnis apakah merupakan bisnis baru, dan hubungan dengan pemasok nantinya. Yang kedua, itu produk atau jasa yang dihasilkan, yaitu berisi penjelasan mengenai produk yang dijual dan
memberikan keuntungan, paling banyak diminati oleh konsumen, dan memiliki keunggulan dibanding produk lainnya. Yang ketiga itu lokasi bisnis untuk menjalankan usaha, berisi penjelasan mengenai luas bangunan untuk bisnis, alasan memilih lokasi tersebut, deskripsi dari fasilitas-fasilitas yang memadai, dan faktor-faktor yang faktor-faktor yang diperlukan dengan yang erat kaitannya dengan lokasi yang dipilih. Selanjutnya, yang keenam itu ada kondisi pasar dan strategi pemasaran. Nah, dalam rencana bisnis umumnya memuat diantaranya profil konsumen, yaitu penjelasan konsumen dan target pasar yang dituju, potensi pasar dan harapan di masa yang akan datang, market share, dan kemungkinan perubahan yang ada di masa mendatang, lalu analisis kuantitatif dan kualitatif dengan menggunakan mode statistik atau lainnya, dengan data informasi hasil riset konsumen dan pesaing, lalu karakteristik konsumen, penjelasan mengenai mengapa dan bagaimana cara, serta di mana dapat membelinya, lalu tingkat persaingan yang meliputi siapa saja kompetitor terkuat dari bisnis tersebut, dan bagaimana harga dan strategi pemasaran yang diterapkan oleh kompetitor. Lalu keunggulan kompetitif yang dimiliki, serta yang membuat bisnis memenangkan persaingan. Selanjutnya ada strategi pemasaran menerangkan promosi, penjualan, strategi harga, dan pemasaran lainnya. Yang terakhir itu ada rencana pengembangan marketing di masa yang akan datang. Selanjutnya yang ketujuh itu ada kondisi pesaing. Nah, pedoman penyusunan perencanaan bisnis pada bagian ini itu diantaranya menyebutkan paling tidak 3 pesaing terdekat, kondisi bisnis pesaing, memetik pengalaman dari kegiatan operasional dari bisnis pesaing, faktor yang menjadi kekuatan dan kelemahan pesaing, perbedaan produk dengan produk yang dihasilkan pesaing. Lalu yang ke-8 itu ada kondisi harga. Beberapa yang sangat penting diperhatikan dalam menetapkan strategi harga produk yang akan dihasilkan itu diantaranya yang pertama, harga dibuat berdasarkan berapa banyak biaya yang dikeluarkan. Kemudian harga yang dibuat itu ditetapkan di bawah harga yang ditawarkan pesaing. Lalu harga yang ditetapkan itu dapat bervariasi, bisa berada di atas harga yang dihasilkan pesaing. Dan harga diperinci berdasarkan pelayanan, misalnya perbaikan dari komponen bisnis, biaya material, tenaga kerja, overhead pabrik, dan lain-lain. Nah, yang ke-9 itu mengenai kondisi promosi dan iklan. Nah, untuk kondisi promosi dan iklan ini juga direncanakan dengan baik, misalnya dengan iklan yang menerangkan produk yang ditawarkan mencakup harga, spesifikasi dari produk, dan di mana dapat memperolehnya. Yang ke-10 ada strategi manajemen dan kondisi manajemen. Nah, di sini dijelaskan dengan detail bahwa terdapat daftar riwayat hidup dari manajer senior, struktur organisasi, penjelasan sistem penggajian, bonus, dan tunjangan lain, strategi yang akan dilakukan manajemen untuk mengolah bisnis, serta target yang akan dicapai, penjelasan mengenai keahlian dan total pekerja, penjelasan mengenai kelemahan manajemen dan cara mengatasinya, penjelasan mengenai kekuatan yang diperlukan untuk memperoleh peluang dan mengatasi tantangan, lalu alokasi pekerjaan itu sudah ditentukan atau tidak, dan penjelasan mengenai bentuk bantuan apa yang diperlukan, serta penjelasan mengenai peningkatan produktivitas bisnis oleh karyawan dengan bentuk insentif. Nah, yang ke-11 itu strategi dan kondisi keuangan, di mana pada strategi dan kondisi keuangan ini diharapkan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti berapa modal yang dimiliki, berapa besar dana yang dibutuhkan, berapa besar biaya operasional yang dibutuhkan, sistem akuntansi apa yang digunakan, berapa besar penjualan yang ingin dicapai, berapa profit yang diinginkan untuk masa yang akan mendatang, dan sebagainya untuk mempertajam analisis keuangan. Nah, yang terakhir itu adalah lampiran-lampiran. Nah, pada bagian ini memuat lampiran cara perhitungan dan data selain diisi proposal perencanaan bisnis untuk memperjelas
dan mempertajam isi dari proposal bisnis atau mendukung isi dari proposal bisnis. Nah, sekian yang dapat saya jelaskan mengenai pengertian dan ruang lingkup perencanaan bisnis. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Saya tutup dengan Parame Santi. Om Santi 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 Om.